Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, kakak sapa ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita Haleluya. penuh sukacita karena Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali lagi kita di hari Minggu ini di ibadah online kita ini. Nah, sebelum kita mau masuk ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, lipat tangannya, mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Mari belajar menyembah Tuhan. Mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan Persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, lipat tangannya, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kembali kami ucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah anak sekolah minggu kami, ibadah online ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, tengah, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali dari terbit matahari. Haleluya. 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 Semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan. Sekali lagi ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji-puji. Lambaikan tangannya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. 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 Masih semangat memuji Tuhan. Semangat. Yes, yes, yes. Masih waktu berdiri ya. Mari kita angkat satu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita semua. Haleluya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya pada. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan. semangat. Haleluya. Mari kita Haleluya. angkat satu pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang.
dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, haleluya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau disayang sama Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Kita semua mau disayang Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita kembali, Bapak Abraham. Haleluya. Bapak Abraham mempunyai, haleluya, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji sekali lagi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari satu sekali cepat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Haleluya. Udah duduk semuanya? Udah kan? Udah, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat penyembahan kita, liku-piku dengan sayapmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu di rumah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Liku-piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Liku-piku, liku-piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora,
lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kawal aku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, 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 kami mau terbang bersama-Mu Tuhan Yesus. Mau memuji memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora.
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami tenang sebab Tuhan Yesus Allah kami. Tuhan Yesus Allah yang hebat buat kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Ingin siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk diam, kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan yang Kak Olive akan sampaikan masih berlanjut dari cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Esther, Kak Diana, dan juga Kak Farida. Dia masih ingat firman Tuhannya tentang apa? Benar banget, firman Tuhan masih bercerita tentang Abraham dan Lot. Kita review sedikit, kita ulang sedikit supaya adik-adik semua ingat kembali apa yang firman Tuhan telah sampaikan beberapa minggu lalu oleh kakak-kakak sekolah minggunya, oke? Dimulai dari Kak Esther yang bercerita bagaimana Lot memilih bagiannya tanah yang subur menurut Lot, yaitu tanah bagian dari Sodom dan Gomora. Di sana Lot tinggal menetap. Kemudian di Sodom juga pernah terjadi peperangan, cerita dari kakak Diana. Di sana Abraham menolong Lot. Ketika Lot ditawan sebagai tawanan, Abraham menolong Lot, mengeluarkan Lot dan mengembalikan Lot kembali ke tanah Sodom dan Gomora. Di situ Lot tinggal lagi di tanah itu, di tanah Sodom dan Gomora. Kemudian cerita dari Kak Farida bercerita kalau ada tamu-tamu yang datang ke tempat kediaman Bapak Abraham. Mereka memberitahukan kembali kalau Bapak Abraham akan mempunyai seorang anak. Di samping itu, tamu-tamu itu juga memberitahukan kepada Bapak Abraham kalau tanah Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot dan keluarganya tinggal, Tuhan Yesus akan menghukumnya. Kira-kira adik-adik tahu nggak akan dihukum kenapa ya tanah Sodom dan Gomora? Karena di tempat itu penduduk-penduduknya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan yang membuat hati Tuhan sedih. Sehingga tanah itu, semua penduduknya, semua kotanya Tuhan harus menghukumnya. Adik-adik tahu dengan apa Tuhan menghukumnya? Dengan hujan. Hujan. Adik-adik pernah lihat nggak hujan? Oh, semuanya pasti pernah lihat kan? Kalau hujan turun, apa yang dibawa oleh hujan? Hujan turunnya bentuknya apa ya? Hujan turun bentuknya dengan air. Benar banget. Hujan yang kita lihat biasanya turun dengan air yang turun. Tapi pada saat Sodom dan Gomora Tuhan hukum, Tuhan menurunkan hujan belerang dan hujan api. Adik-adik dengar ya. Dengar baik-baik cerita firman Tuhan kali ini. Cerita firman Tuhan kali ini diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai ke 29. Jadi adik-adik yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya. Nanti kalau kita akan membaca firman Tuhan, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan hujan api. Selanjutnya kita akan lihat di slide selanjutnya, pada saat tamu-tamu Bapak Abraham datang ke tempat Bapak Abraham,
ia menceritakan bahwa Bapak Abraham akan mempunyai seorang anak, mengingatkan kembali. Tapi tamu-tamu Bapak Abraham itu dan yang adalah malaikat Tuhan, dia turun untuk menyampaikan sebuah pesan ke bumi, ke Bapak Abraham. Apa itu pesannya? Slide selanjutnya boleh kita lihat. Di slide selanjutnya, malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat hal yang jahat, telah banyak melakukan dosa, telah banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata kalau kota itu akan Tuhan hukum dengan menurunkan hujan, belerang dan hujan api. Kemudian di slide selanjutnya, setelah malaikat-malaikat itu menyampaikan pesan kepada Bapak Abraham, berangkatlah mereka ke kota Sodom dan Gomora, kota tempat Lot dan keluarganya tinggal. Mereka berangkat ke kota itu. Kemudian di slide selanjutnya, ketika Abraham mendengar bahwa Tuhan akan menghukum kota itu, sedihlah Bapak Abraham. Kenapa sedih? Karena ada Lot dan keluarganya yang tinggal di situ. Lot dan keluarganya tinggal di kota Sodom dan Gomora, tempat di mana Tuhan akan menghancurkan kota itu. Sedihlah Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham datang untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Bapak Abraham sedih. Bapak Abraham ingin membantu supaya Lot tidak dihukum. Tetapi karena kejahatan kota Sodom dan Gomora yang begitu besar, yang membuat Tuhan bersedih, yang mendukakan hati Tuhan, maka kota itu akan dihukum. Bapak Abraham datang kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Di next slide-nya, Bapak Abraham berdoa memohon kepada Tuhan. Bapak Abraham bilang gini, Tuhan, kalau di kota Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Kemudian Tuhan menjawab, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghukum kota itu. Kemudian Bapak Abraham datang lagi kepada Tuhan. Dia datang lagi, dia memohon lagi kepada Tuhan, dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dia bertanya lagi, Tuhan Yesus, kalau misalnya ada 45 orang benar yang ada di kota itu, apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Tuhan menjawab lagi, kalau ada 45 orang benar, aku tidak akan menghukum kota itu. Kemudian, tahukah adik-adik, Bapak Abraham berdoa lagi. Dia memohon lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 40 orang benar, bagaimana? Apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Lagi-lagi Tuhan menjawab, tidak. Kalau ada 40 orang benar, aku tidak akan menghukum kota itu. Kemudian, Bapak Abraham datang lagi, dia bertanya lagi, dia berdoa lagi, dia memohon lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau seandainya ada 30 orang benar saja yang ada di kota itu, apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Kemudian, adik-adik tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab, tidak, kalau ada 30 orang benar, aku tidak akan menghukum kota itu. Aku tidak akan membinasakan orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Walaupun kejahatan yang mereka perbuat sangat banyak dan membuat hati Tuhan bersedih. Kemudian Bapak Abraham datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi aku bertanya, kalau ada 20 orang yang 20 orang benar yang ada di kota itu, apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Tuhan menjawab juga, tidak, aku tidak akan menghukum kota itu. Kemudian untuk yang terakhir kalinya Bapak Abraham datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 10 orang benar di kota itu, apakah Tuhan masih menghukum kota itu? Dengan sedih Tuhan juga menjawab, tidak, aku tidak akan menghukum kota itu. Kalau ada 10 orang benar saja di kota Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora di mana tempat Lot dan keluarganya tinggal. Tapi tahukah adik-adik berapa orang anggota keluarga Lot? Keluarga Lot ada 4 orang, yaitu Lot, istrinya, juga 2 anak perempuannya. Kembali lagi kita ke slide selanjutnya.
Tuhan berkata kalau ada 10 orang benar di kota itu, Tuhan tidak akan menghukum kota itu. Tapi keluarga Lot hanya ada berapa? Ada 4 orang. Jadi Tuhan tetap akan menghukum kota itu. Tuhan tetap akan menghancurkan kota itu dengan menurunkan hujan api dan hujan belerang. Kemudian di slide selanjutnya, tadi tamu-tamu Bapak Abraham berangkat ke kota Sodom dan Gomora. Tamu-tamu Bapak Abraham juga ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ia datang ke tempat di mana Lot berada, di kota Sodom. Waktu itu, dari kejauhan, Lot sudah melihat bahwa ada tamu-tamu yang datang. Lot melihat bahwa orang-orang yang datang adalah orang-orang yang baik. Walaupun Lot sendiri tidak tahu tamu-tamu tersebut adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kemudian Lot menyambut tamu-tamu itu untuk masuk ke rumah Lot sendiri. Kemudian di slide selanjutnya, ketika Lot, istrinya dan kedua anaknya menyiapkan makanan, menyediakan hidangan untuk tamu-tamunya, untuk dua malaikat itu karena perjalanannya jauh dari tempat Bapak Abraham ke tempat Lot tinggal. Bapak Abraham menyiapkan makanan, memberikan hidangan supaya mereka bisa beristirahat di tempat itu. Dia menyuruh masuk tamu-tamunya. Karena apa? Karena Lot tahu keadaan di Sodom, penduduk-penduduk Sodom akan berbuat jahat kepada tamu-tamunya. Jadi buru-buru nih, tamu-tamunya disuruh masuk ke rumahku secepatnya. Mereka masuk di rumah Bapak Lot, di mana ada istri Lot dan juga dua anak perempuan Lot. Kemudian kita lihat, tadi kan Lot sudah masuk ke dalam rumahnya bersama tamu-tamunya. Tapi tahukah adik-adik, ternyata orang Sodom, penduduk-penduduk Sodom tahu kalau ada tamu-tamu Lot, ada tamu yang datang. Tamu-tamu Lot itu adalah orang-orang yang baik. Tetapi orang-orang di Sodom dan Gomora, orang-orang di kota tempat Lot tinggal adalah orang-orang yang jahat. Mereka tidak suka, mereka benci ketika ada orang baik datang ke tempat mereka. Mereka ingin mengajak supaya orang itu juga berbuat jahat. Maka orang-orang yang ada di sekitar tempat Lot tinggal, mereka mendatangi rumah Lot. Mereka mengetuk-ngetuk rumah Lot. Tok, 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 tok. Mereka menyuruh Lot untuk membukakan pintu supaya mereka menangkap tamu-tamu dari Lot itu. Mereka datang. Lot, buka pintunya. Kami ingin menangkap 2 orang tamu-tamu kamu. Kemudian Lot keluar dari rumah. Lot membuka pintu dan juga berbicara kepada orang-orang di sekitar situ. Dia berbicara supaya tamu-tamunya tidak ditangkap. Tamu-tamunya adalah orang baik. Lot mencoba untuk berbicara secara baik-baik kepada orang-orang Sodom, di mana supaya mereka tidak menangkap, tidak menjahati tamu-tamu Lot. Kemudian di slide selanjutnya, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi ketika Lot lagi berbicara kepada orang banyak karena mereka ingin menangkap tamu-tamu Lot? Malaikat-malaikat itu membuat orang-orang Sodom menjadi buta. Mereka tidak bisa melihat keadaan sekitar. Mereka bingung, seakan-akan semuanya gelap. Mereka tidak bisa melihat Lot, tidak bisa melihat keluarga Lot, tidak bisa melihat anak-anak Lot dan juga tamu tersebut. Sehingga keadaan itu dipakai oleh Lot dan keluarganya untuk pergi karena tamu-tamunya itu sendiri sudah mengatakan kalau Tuhan akan menghukum kota Sodom dan kota Gomora dengan hujan api dan hujan belerang. Maka ketika mata semua penduduk itu dibutakan, tidak bisa melihat, mereka pergi. Mereka pergi meninggalkan kota itu. Malaikat-malaikat itu hanya menemukan 4 orang, yaitu hanya keluarga Lot saja yang benar di hadapan Tuhan. Hanya ada Lot, istri Lot, dan 2 anaknya yang benar di hadapan Tuhan, yang melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Maka malaikat-malaikat itu
mengatakan bahwa Tuhan akan tetap menghukum kota Sodom dan Gomora. Kemudian malaikat-malaikat itu berkata, kita akan pergi meninggalkan kota ini karena Tuhan akan menghukum kota ini dengan hujan belerang dan hujan api. Ketika hujan itu datang, Lot dan keluarganya di slide selanjutnya berjalan. Mereka sudah berlari untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Dan malaikat itu berpesan kalau ketika mereka meninggalkan kota Sodom dan Gomora, mereka tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh berhenti, tidak boleh melihat kembali ke belakang. Maka dari itu Lot dan keluarganya, istrinya dan 2 anak perempuannya pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Mereka berlari meninggalkan kota itu. Karena kota itu Tuhan sudah menurunkan hujan api dan hujan belerang. Mereka takut terkena hujan api dan hujan belerang. Mereka lari terus. Tapi adik-adik tahu ketika mereka berlari, ketika mereka meninggalkan kota itu, istri Lot menoleh ke belakang. Dia tengok ke belakang. Dia melihat keadaan kota Sodom dan Gomora yang sedang Tuhan hancurkan dengan hujan api dan hujan belerang. Istrinya menoleh ke belakang karena apa? Ada yang tahu adik-adik? Istri Lot menoleh ke belakang. Dia tengok ke belakang. Dia lihat ke belakang. Istri Lot menoleh ke belakang karena ia teringat akan hartanya, di mana harta dia di Sodom dan Gomora sangat banyak. Jadi istri Lot menoleh ke belakang. Ia mengingat kembali hartanya yang begitu banyak yang harus dia tinggalkan. Sedangkan hartanya sangat banyak, Tuhan menghukum kota itu. Tapi ia harus meninggalkan kota itu. Maka ketika istri Lot menoleh ke belakang, Tuhan menghukum istri Lot juga. Jadi istri Lot pada saat menoleh ke belakang, ia menjadi, ada yang tahu? Ya benar banget, ia menjadi tiang garam. Jadi setelah meninggalkan kota Sodom dan Gomora, ternyata yang hanya tinggal adalah Lot dan kedua anaknya. Sedangkan istri Lot sudah menjadi tiang garam. Adik-adik, sekian firman Tuhan kali ini. Kita belajar lagi bagaimana kalau setiap dosa yang kita lakukan, setiap perbuatan jahat yang kita lakukan harus mendatangkan sebuah hukuman. Itu adalah peraturan yang mutlak dari Tuhan. Peraturan yang benar-benar Tuhan harus kerjakan. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada hukuman yang harus kita terima kalau kita melakukan kesalahan. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun kita melakukan kejahatan, Tuhan rela menanggung setiap kesalahan kita di kayu salib. Tuhan rela untuk dihukum, menggantikan kita supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, karena begitu Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang mau dihukum untuk menggantikan kita, untuk menghapuskan segala dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu adik-adik, setelah kita belajar firman Tuhan kali ini, biarlah setiap hal yang kita kerjakan, setiap perbuatan yang kita mau lakukan, ketika itu adalah dosa, kita ingat kembali ada satu orang, satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saya, begitu mengasihi adik-adik, sehingga saya, Kak Olive, adik-adik tidak jadi dihukum, tidak masuk ke dalam neraka. Maka dari itu setiap kita melakukan perbuatan kita berpikir lagi. Kita harus mengingat kembali, kalau saya melakukan ini, Tuhan Yesus pasti sedih. Kalau saya berbohong, Tuhan Yesus pasti sedih. Karena Tuhan sendiri sudah menanggung dosa kita. Kalau saya mencuri, Tuhan pasti sedih. Maka dari itu adik-adik, tanamkan di hati setiap kita untuk kita tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu sangat membuat Tuhan sedih, sangat mendukakan hati Tuhan. Mulai dari sekarang, mari kita belajar untuk
melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi adik-adik yang di rumah. Mari belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini boleh lagi kami Tuhan Yesus beribadah, boleh lagi kami Tuhan menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Bahkan boleh lagi kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan yang Engkau pimpin dari awal bahkan pada akhirnya ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Tuhan Yesus, tanamkan di hati setiap kami firman yang telah ditaburkan Tuhan.
Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang melakukan firman Tuhan, dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, mari urapi kami, mari sertai kami Tuhan Yesus sepanjang minggu yang akan kami lakukan, sepanjang minggu aktivitas yang akan kami lakukan Tuhan. Mari Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi, Engkau yang sertai kami Tuhan Yesus. Biarlah aktivitas kami Tuhan Yesus boleh mendatangkan sukacita di hadapan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari Engkau juga Tuhan Yesus berkati orang tua kami, keluarga kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, orang tua kami, keluarga kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.